Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Aku kali ini mau bawain genre reading. Temanya adalah hal apa aja atau apa aja yang membuat dia makin tertarik sama kamu ya. Ini genre reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Apa ya yang membuat dia makin tertarik sama kamu karena kita mau cek energi apa yang dia pikirkan tentang kamu ya, pandangan atau penilaian pendapat dia. Aku kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang, nanti kita tarik energinya dari dia ya, sebanyak-banyaknya. Oke, silakan. Udah, nggak boleh lama-lama, nanti makin sulit ngelupainnya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Yang membuat dia makin tertarik padamu karena kamu menyambut dia, karena kamu welcome sama dia, jadi dia ngerasa kayak ini kayaknya kamu juga tertarik sama dia, dan seperti tidak ditolak gitu ya, nggak ditolak, nggak ada rejection. Kamu welcome, menyambut dia, kehadiran dan kedatangan dia pas dia lagi mendekat atau pas dia pengen kenal kamu gitu istilahnya. Bukan sebuah cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu ya. Aku nggak tahu sih kamu duluan atau dia duluan yang menghampiri pada saat itu, first time kalian ketemu itu. Yang membuat dia makin tertarik, nggak tahu kenapa dia tuh kayak berbunga-bunga aja gitu pas deket sama kamu, walaupun nggak kelihatan ya dalam raut wajahnya gitu dia tertarik atau enggak, suka atau enggak. Mungkin lebih kelihatannya ke action daripada raut wajah, karena bisa dibilang raut wajahnya itu kamu nggak bakalan bisa deh menilai dia kayak dia tuh suka atau enggak sama kamu, dia tertariknya tuh sejauh apa, atau dia mau deketin kamu atau enggak. Pokoknya wajahnya itu kayak kebanyakan ya no expression atau kayak flat aja gitu mukanya ya. Yang membuat dia makin tertarik, kamu tuh orangnya ini apa kayak mandiri, independen, dan kamu tuh bagus banget dalam karir atau finansial. Jadi jiwa-jiwa kalian tuh yang memang jiwa-jiwa mau fight dalam hidup, jiwa-jiwa yang gak menyusahkan orang lain, jiwa-jiwa yang sudah bisa berdiri di kakinya sendiri ya. Orangnya cukup tegas kayaknya, kayak berpendirian gitu ya, nggak yang kesana kemari gitu pendiriannya. Dan memang orangnya tuh kayak mau berjuang dalam hidup. Pokoknya kamu seseorang yang apa ya, kalau dilihat dari pembawaannya tuh stabil lah semua muanya gitu, bukan kayak bocah-bocah gitu loh. Bukan kayak bocah-bocah yang childish gitu, bukan ya. Dan kamu tuh kayak punya dunia sendiri yang asik gitu, kamu kayak punya dunia sendiri, dan apa ya, nggak gampang buat orang tuh masuk ke dunia kamu, tapi kamu juga terbuka, friendly, open aja gitu ke semua orang, tapi nggak semua orang bisa memasuki dunia kamu. Nah, bingung kan? Open tapi nggak semua orang bisa memasuki dunia kamu, kayak untouchable gitu ya. Dan orangnya menariknya tuh lebih ke, bisa-bisanya aku bilang menarik, jelas-jelas temanya yang bikin tertarik ya. Jadi mulut sama tema tuh relate ya, mulut aku sama temanya. Kayak nggak dibuat-buat ya. Nah, bisa dibilang kamu tuh menariknya itu dari ini kayak pola pikir, kecerdasan. Mungkin kamu pernah ngomong apa, berdiskusi apa, atau kamu pernah posting sesuatu, atau dia menilai cara kamu mengeluarkan pendapat kamu, pemikiran kamu. Apa ya, mungkin di situ tuh kelihatan kayak kamu tuh cerdas. Bukan seseorang yang bodoh-bodoh banget gitu lah ya. Pokoknya pemikiran kamu tuh kayak pemikiran seseorang yang berpendidikan dan berwawasan lah ya, bukan tong kosong banget ya. Yang membuat kamu makin menarik
sebagian dari kalian itu tahu hal-hal spiritual atau supranatural, kayak kamu tuh tahu hal-hal magic, misterius, kayak hal-hal misteri kayak apa ya, kayak apa sih, kayak hal-hal misteri itu kayak magic tentang misteri horor, bisa juga horor, terus yang ya gitu-gitulah, ghost atau apa gitu. Dan ada juga dari kalian tuh yang memang ini ya, kayak punya spirit guides, kayak punya malaikat pelindung, malaikat penjaga. Pokoknya hal-hal supernatural gitu-gitu, magic, horror dan misteri, kamu tuh tahu atau paham lah gitu. Apa ya? Dan kalian juga terlahir dari keluarga yang cukup baik ya, orang tua yang cukup baik. Pokoknya kelihatan dari keluarga yang memang oke lah gitu ya. Nah, ada juga dari kalian itu yang anak rumahan, jadi kelihatan kayak orang yang baik-baik gitu, kayak cewek baik-baik atau cowok baik-baik. Ya kebanyakan anak rumahan lah gitu ya, bukan anak-anak apa ya, bukan anak-anak yang apa sih, kayak pergaulannya bebas gitu loh, maksudnya gitu kali ya, maksudnya dia. Apa tanya dia dulu ya. Kalau aku lihat sih gitu, maksudnya karena kamu anak rumahan, jadi kebanyakan kan kalau cowok ya, ini cowok ya menurut aku, cowok itu ngeliat cewek kalau memang nih cewek nggak suka keluyuran, nggak suka kelayapan gitu ya, nggak sering ada di luar, jadi dilihatnya tuh seperti anak rumahan, dan itu tuh seperti terlihat kayak cewek baik-baik. Nah, ini menurut pandangan cowok ya. Jangan ada yang tanya, kak cewek terus cowoknya enggak, ya karena ini yang kelihatan lagi cewek di sini ya, yang feminin. Nanti kalau yang kelihatan ada maskulin juga aku bakalan ngomong kok ya. Kalau nggak ada aku juga nggak aku paksa-paksa kan. Masa yang kelihatan di sini lagi feminin aku apa sih paksa-paksa omongin maskulin. Ya nanti ada waktunya juga kok, kalau memang ada yang maskulin aku juga bakal kasih tahu ya. Nah, yang membuat dia makin tertarik sama kamu tuh sangat fokus sama apa yang kamu kerjakan. Misalnya saat ini kamu tuh berkarir, kamu punya karir atau pekerjaannya, dan mereka lihat kamu tuh sangat fokus, bener-bener sungguh-sungguh sama apa yang kamu kerjakan, nggak main-main, take seriously ya, bener-bener serius banget ya. Jadi kelihatan kayak seseorang yang memang udah kelihatan nih jalan hidupnya kemana, arah hidupnya kemana, tujuan hidupnya tuh apa gitu. Jadi bukan seseorang yang lihat aja deh besok gitu, lihat aja deh nanti hidup membawa kemana. Enggak, kamu tuh bener-bener kayak udah tahu nih tujuan arahnya tuh kemana ya. Jadi mereka lihat ya kamu seseorang yang punya tujuan, udah jelas lah nih arahnya kemana nih hidupnya gitu ya. Ada beberapa dari kalian yang sebenarnya tuh kayak ada batasan, tapi semakin ada batasan dia ngeliat kamu tuh cuek banget, malah makin sibuk sama diri sendiri. Mungkin itu yang bikin dia makin tertarik, jadi kayak ada curious atau penasaran, nih orang kok cuek banget sih, nih orang kok bisa ya cuekin gue, nih orang kok malah sibuk sama diri sendiri sih gitu ya. Nggak penasaran tentang gue. Siapa lo? Pasti kalian ketawa deh. Kayak gitu, menurut itu kayak gitu. Makanya itu juga bikin mereka yang jadi kayak pengen mengejar atau kayak pengen tahu tentang kamu, karena kamu secuek itu, jadi kayak nggak peduli. Mungkin sebenarnya bukan nggak peduli ya, lebih ke banyak hal-hal yang harus kamu peduliin gitu kali ya. Jadi karena terlalu banyak yang dipeduliin, jadi kayak ya lo nggak penting-penting banget lah dalam hidup gue gitu kali ya menurut kamu. Dan ada mereka yang melihat gini, apa yang kamu kerjakan itu ada hasilnya atau berhasil atau sukses. Jadi bisa dibilang beberapa dari kalian itu memang orang-orang yang cukup sukses dalam bidangnya, atau orang-orang yang memang cukup ahli atau expert dalam bidangnya, dalam pekerjaannya ya. Kadang dia ngerasa berbeda juga sih sama kamu, tapi kadang dia merasa aneh juga. Nggak tahu kenapa aku bilangnya aneh ya, dia kadang merasa aneh sama kamu karena ngerasa kan ada perbedaan nih, kamu mah kemana arah hidupnya, dia mah kemana, atau kamu mah fokusnya ke bidang apa, dia mah apa gitu. Jadi kayak berbeda, tapi semakin dia ngeliat kamu aneh, semakin kayak ternyata kamu ahli ya dalam bidang yang kamu kerjain, walaupun itu menurut dia aneh.
Gimana sih maksudnya? Pokoknya kayak gitu ya. Kalau kalian bingung, kalian tanya aja langsung sama mereka. Nah, yang membuat dia makin tertarik pada awal kenal itu tuh udah cukup tertarik. Dan kayak misalnya dia kenal hari ini nih, kenal kamu hari ini, kayak seminggu 2 minggu setelahnya tuh dia makin tertarik. Ada hal-hal yang semakin dia cari tahu tentang kamu, dia makin pengen tahu lagi, pengen deket lagi, malah pengen lebih kenal lagi gitu. Jadi semakin kayak ada magnet yang bikin dia pengen tahu lagi tentang kamu gitu ya. Tuh, kan tadi lucu banget ya, sumpah lucu banget. Tadi kan aku bilang kan, misalnya dia kenal kamu hari ini, terus seminggu 2 minggu lagi, dia cari tahu tentang kamu, dia cari tahu lagi tentang kamu ya, seminggu 2 minggu lagi. Tiba-tiba ini kertas-kertas ini tuh tulisannya apa? Minggu, Sunday, Sunday, Sunday. Maksudnya kok jadi relate gitu, padahal aku cuma ngomong apa ya, kayak cuma ngomong dan mengungkapkan apa yang ada di intuisi aku, tapi kartunya relate. Sunday, Sunday, Sunday gitu, itu kan tentang kayak weekly ya, kayak mingguan atau minggu-minggu lah gitu, atau yang berhubungan sama hari atau date atau tanggal ya. Jadi pas dia baru kenal kamu, semakin lama semakin dia cari tahu, makin lama tuh kayak makin tertarik. Ada hal-hal yang dia ngerasa kayak belum tahu nih tentang kamu, kok ada hal baru lagi, ada hal baru lagi. Jadi semakin dia cari tahu tentang kamu, dia semakin kayak nggak tahu apa-apa ya. Dia pikir kamu nih misalnya ABCD, tapi ternyata pas dia cari tahu lagi, pas dia kepoin kamu lagi, ternyata ada ABCDEFGHZ gitu ya. Makin banyak yang dia ngerasa kayak surprise gitu ya. Terkejut gitu ya, ada hal-hal yang mungkin makin lama dia baru tahu gitu tentang kamu. Yang membuat dia makin tertarik, ada dari kalian tuh yang nggak terlalu apa ya, kayak cuek gitu ya sama dia. Sebenarnya entah kamu tahu atau nggak dia punya feeling, tapi dia ngerasa kayak dicuekin sama kamu. Jadi kayak dia kenal kamu hari ini, tapi 2-3 bulan ke depan tuh kenapa kayak belum banyak perubahan di hubungan kalian. Jadi dia ngerasa kayak, kenapa ya kok kamu cuek sama dia? Mungkin sedangkan cewek-cewek lain atau cowok-cowok lain tuh kayaknya respect sama dia. Kayaknya tuh merespon kalau dia tuh punya feeling atau kasih perhatian. Tapi kok kamu agak beda ya gitu ya. Kayak agak lain ya. Agak aneh ya gitu. Jadi dia ngerasa, kok nih orang nggak tertarik ya sama gue gitu. Sedangkan cewek-cewek lain atau cowok-cowok lain pada ngejar-ngejar gue gitu ya, kok lo enggak. Nah itu dia makin bingung, ini kamu apa sih gitu, kenapa sih ya. Pas dia makin tertarik sama kamu juga, sebenarnya itu dia udah ada rasa pengen punya hubungan sama kamu. Atau pas baru-baru ketemu atau pas baru-baru kenal, itu dia sebenarnya ada keinginan, kayak ada sedikit terbesit keinginan buat punya hubungan sama kamu. Cuma yang bikin kendalanya adalah ada dari kalian tuh yang komunikasinya nggak begitu lancar ya, kayak entar komunikasi, entar hilang, entar on off gitu. Itu yang jadi kendala juga sebenarnya. Nah sebenarnya juga di awalnya udah ada keinginan buat punya hubungan, tapi entah gimana adalah beberapa kendala yang dia rasain dalam hubungan kalian. Nah kalau tadi di awal kan aku bilang kamu tuh orangnya mau fight, berjuang, independen, mandiri gitu-gitu. Nah dia juga bilang kalau kamu tuh seseorang yang strong, karakternya tuh strong ya, kayak kamu tuh bisa dibilang misalnya ya, kamu tuh seseorang yang cukup sukses, berhasil, ya nggak usah yang mapan-mapan banget lah gitu ya, pokoknya udah cukup lah gitu. Nah apa yang kamu hasilkan ya di hidup kamu sekarang itu terlihat kayak semuanya tuh hasil jernih payah kamu sendiri gitu ya. Kayak dia bisa lihat ini ya, memang kamu berusaha sendiri, berjuang sendiri, dan effort sendiri buat diri kamu. Jadi kelihatan kamu tuh seseorang yang strong ya. Kayak kamu tuh hidupnya tuh bersusah payah sendiri, terus ya berhasil, sukses sendiri. Bukan tipe-tipe yang
bukan tipe-tipe yang nggak berhasil, nggak sukses, atau tipe-tipe yang yang suka dapat bantuan orang gitu loh. Tapi kalau kamu tuh nggak, kayaknya kelihatannya bersusah payah sendiri dan akhirnya ya sukses dan berhasil. Nah, yang membuat dia makin tertarik sama kamu, kamu tuh kayak membawa cahaya, ya. Jadi kayak membawa pengharapan baru gitu buat dia. Misalnya ya, sebelumnya dia tuh kayak menutup diri, menutup hati, atau sulit buat membuka diri ke seseorang, apalagi seseorang yang baru. Pas dia deket sama kamu, kok jadi pengen open gitu ya, pengen open ke kamu, pengen kenal kamu juga ya. Dan dia melihat kok kamu merespon dia gitu, semakin dia merasa tertarik, semakin dia makin pengen gitu loh deket dan kenal kamu lebih jauh lagi. Apalagi kalau dia orangnya ini agak cuek sama siapapun, susah membuka hati, tapi kamu tuh kayak beda aja gitu rasanya, nggak kayak orang-orang yang dia kenal sebelumnya ya. Jadi responnya dia ke orang lain sama responnya dia ke kamu tuh ya beda. Jadi kayak kamu tuh penting atau spesial mungkin ya di mata dia ya. Nah, di sini semakin dia tertarik, semakin dia kayak pengen istilahnya tuh kayak dia pengen ngajak kamu pergi kemana berdua aja dan tanpa ada satu orang pun yang ganggu gitu loh. Tapi ada juga bisa dibilang mungkin lebih ke pengen ngajak kamu traveling kali ya, traveling atau pergi berdua kemana gitu ya. Mungkin seru ya. Kayak berdua aja terus nggak ada siapa-siapa ya, kayak dunia milik berdua. Nah, semakin tertarik, semakin dia tuh overthinking. Mungkin ya, overthinking atau galau kali ya. Jadi kayak kepikiran mungkin ya. Aku nggak tahu keadaan hubungan kalian gimana, karena di sini temanya bukan itu. Temanya bukan membaca hubungan kalian, tapi lebih ke apa yang membuat dia tertarik kan. Nah, aku lihat di sini semakin dia tertarik, kok jadi mikirin kamu, kok jadi kepikiran kamu, kok jadi lama-lama overthinking nih gitu. Jadi ibaratnya tuh kamu kayak berlari-lari di pikirannya ya. Tuh kadang hati dia tuh gak enak juga, kadang dia tuh memainkan intuisinya, kayak kamu mikirin dia juga gak sih, kamu punya perasaan yang sama juga gak sih kayak dia. Nah, itu intuisinya tuh langsung bermain gitu ya, langsung menebak-nebak gitu. So tahu ya. Tapi ada juga dari mereka yang semakin tertarik sama kamu, kayak ada beban gitu yang dirasain. Mungkin ya nggak berjalan terlalu mulus pendekatan atau hubungan kalian, mungkin nggak begitu mulus. Jadi ada sedikit beban yang dia rasain. Kalau dia udah ngerasa ada beban, itulah kenapa dia banyak diam. Ayo, kenapa? Nah, kadang ya mereka tuh suka cari perhatian ke kamu. Kayak dia ngapain supaya kamu tuh aware, supaya kamu tuh notice dia gitu ya. Atau kadang dia juga pura-pura perhatian, atau pura-pura kasih perhatian, pura-pura cari perhatian juga ke kamu, supaya ya kamu ini aja pay attention ke dia gitu ya. Mungkin mereka tuh sebenarnya orangnya cuek, nggak peduli sama siapapun gitu ya, nggak mau dengerin siapapun. Tapi pas deket sama kamu kok jadi beda ya karakternya, kayak bukan jadi diri sendiri gitu. Tiba-tiba perhatian, tiba-tiba care, tiba-tiba kepo dan mau tahu tentang seseorang ya. Cuek ya, semakin kamu cuek itu semakin bikin dia tertarik, apalagi kalau jiwa-jiwa dia itu maskulin ya. Ini kita ngomongin yang maskulin. Kalau misalnya dia jiwa maskulin, dia ngerasa tertarik banget sama kamu ketika kamu cuek. Jadi dia ngerasa kayak, wah berarti nih cewek gak gampang nih, atau mungkin gak murahan ya, atau mungkin gak gampang buat deket sama laki-laki. Jadi semakin kamu cuek, semakin dia ngerasa tertantang, gue bisa nih ambil hati dia gitu. Ada yang mikirnya kayak gitu karena kamu cuek banget gitu. Dan semakin dia kayak terpesona aja sama gayanya kamu yang cuek itu ya.
kamu cuek, tapi kadang tuh ada sisi suka tebar pesona juga gitu ya. Cuek tapi tebar pesona, jadi orang ya tetap aja gitu loh tertarik sama kamu ya, dan terpesona juga. Nah, ada sisi misteriusnya kamu juga yang bikin dia apa ya, kayak makin pengen deket gitu. Kan kamu cuek, kan kamu misterius, sebenarnya mereka kadang kesel juga sih sama kamu. Kamu nih sebenarnya suka nggak sih, tertarik nggak sih sama mereka, karena kayak susah ditebak ya, susah ditebak sama mereka. Jadi kayak ini kamu apa ya, entah kamu kasih mix sinyal atau dia ngerasanya nggak bisa nebak aja gitu kamu gimana perasaannya ke mereka. Jadi kayak kamu kadang cuek, tapi kadang kamu dengerin nih dia ngomong apa, dia hubungin kamu atau dia chat kamu respon. Tapi kadang ada sisi kamu yang cuek juga ya, yang bikin dia makin tertarik. Tuh barusan aku ngomong kan, kadang kamu tuh dengerin, ini baru ada kartunya tuh, yang artinya tuh kayak kamu selalu apa ya, kayak dengerin dia, dan bisa dibilang pendengar yang baik lah. Apalagi kalau dia orangnya kayak kesepian, sendirian, terus tiba-tiba deket kamu seseorang yang mau dengerin ya, curahan hati atau ya chat-chat tipis-tipis, itu dia langsung ngerasa kamu tuh care dan ya good listener lah, pendengar yang baik. Yang membuat dia makin tertarik, mungkin kalian ada suka ini ya, apa, lagu yang sama, kamu suka lagu apa, dia juga suka, atau apa ya, kalian suka genre musik yang sama, lagu yang sama, atau penyanyi yang sama mungkin. Pokoknya ini yang berhubungan sama musik dan lagu. Atau mungkin ya kamu suka posting-posting lagu kali ya, atau apa ya, suka posting lagu terus mungkin lirik-liriknya itu bagus kali ya. Atau dia ngerasa kamu suka sama genre musik tuh yang keren, mungkin dia juga jadi tertarik. Atau kamu punya apa ya, dari selera musik bisa juga mungkin dia jadi makin tertarik. Dari apa yang kamu omongin bisa juga kayak berbobot mungkin ya, kamu kalau ngomong tuh berbobot dan ada meaningnya gitu, jadi dia bisa menilai dari perkataan kamu, pembicaraan pada saat kamu komunikasi gitu ya. Tuh kamu tuh ada sisi juteknya, ada sisi galaknya, jadi dia ya tertarik ya. Kalau misalnya kamu bingung ya sama sih, aku juga bingung. Tapi kebanyakan gitu loh, maskulin tuh suka sama cewek-cewek tuh yang galak dan jutek. Buat mereka ya kayak tertantang aja gitu ya untuk mendapatkan seseorang yang kayak gitu. Berarti nggak gampang dia deket sama siapapun. Nah ketika nanti punya hubungan sama dia, jadi ya kamu ini apa, komitmen, bisa menjaga komitmen, karena kamu gak gampang buat dideketin sama lawan jenis. Intinya gitu sih maksudnya ya. Oke, ini kita langsung aja biar gak di-cut-cut. Yang membuat dia makin tertarik, kamu tuh jiwanya bebas ya. Jadi apa ya, jiwa bebas sih kebanyakan orang-orang yang jiwanya bebas itu gak ribet ya hidupnya, atau gak suka ngeribetin orang. Bisa juga mungkin kamu kayak terlihat bukan tipe-tipe orang yang suka ngatur-ngatur, karena jiwanya bebas. Jadi bisa kelihatan kalau kayaknya kamu bukan orang-orang yang jiwanya tuh suka ngatur-ngatur gitu deh. Nah gitu juga ada. Semakin tertarik, semakin dia kepikiran kamu juga. Oh ada sifat kamu nih yang suka menolong, suka membantu, jadi kayak angel gitu ya, kayak malaikat ya. Terus kamu tuh mandiri juga, dia suka itu. Ada sikap kalian tuh yang kadang dingin, itu dia juga kayak kadang makin tertarik ya. Dingin sama cuek itu kan mirip ya, jadi semakin dingin semakin kepo, semakin tertantang, semakin ingin memiliki gitu ya. Nah baru aku bilang, terus aku kayak ngeliat kode-kode simbol di sini, semakin dia tertarik, dia semakin ingin memiliki kamu memang ya.
semakin merasa sulit dimiliki, sulit digapai, sulit dicapai gitu ya, semakin dia wah tertantang nih ya. Yang bikin dia makin tertarik, kamu tuh suka tebar pesona gitu ya. Entah kamu ngerasa atau enggak, kamu tuh mungkin suka flirting juga, suka goda-godain dia gitu ya. Kamu juga suka tebar pesona. Tebar pesona ini bisa dari apa ya, cara kamu bicara, cara kamu flirting atau menggoda dia pas kalian lagi komunikasi, dari apa yang kamu pakai. Misalnya kamu pakai apa ya, penampilan kamu kayak gimana, baju yang kamu kenakan gitu ya, itu juga bikin dia makin tertarik. Misalnya kamu tuh fashionable, kamu sangat memikirkan penampilan, memikirkan apa yang kamu pakai gitu, itu juga bikin dia makin tertarik. Kayak kelihatan kamu seseorang yang bener-bener itu apa ya, sangat memikirkan dan sangat mementingkan penampilan. Jadi kalau seseorang yang sangat memikirkan penampilan itu bisa dilihat seseorang yang memang care ya, sama diri sendiri aja care, apalagi sama orang lain gitu, apalagi sama orang yang dia sayang nantinya. Nah, maksudnya tuh kesana arahnya ya. Terus apa lagi ya, ketika dia melihat kamu gitu, kayak ada percikan-percikan apa ya, benih-benih cinta gitu ya, atau gelora asmara. Itu yang bikin dia berbunga-bunga juga sih. Ada rasa kayak spesial ya. Jadi dia ngerasa nih, misalnya kamu tuh pasti banyak yang deketin, banyak yang mau mendekat ke kamu. Nah, dia ngerasa spesial ketika kamu deket sama dia, ketika kamu open dan mau deket sama dia, itu dia ngerasa spesial banget. Kok bisa gitu dia deket sama kamu, sedangkan kamu tuh pasti banyak yang deketin, sedangkan kamu pasti susah banget buat dideketin, tapi ya kamu mau deket sama dia. Nah, ada juga orang-orang yang ngerasa spesial atau dispesialin sama kamu ya. Kamu tuh multitasking, mungkin tipe orang yang sibuk, cukup sibuk, apa ya, ya multitasking lah, banyak lah sebenarnya yang kamu kerjain, banyak aktivitas yang kamu kerjain. Mungkin itu kelihatan kayak menarik ya. Ada orang-orang yang ngerasa seseorang tuh menarik ketika banyak hal yang dikerjain, jadi mungkin dilihatnya hebat atau keren ya, hebat banget sih atau keren banget sih nih orang gitu ya. Bisa ngelakuin banyak hal apa, terus kayak kamu tuh mungkin punya talenta, bakat atau apa gitu, pokoknya kamu banyak deh yang kamu kerjain ya, itu kelihatan lah. Mungkin ada orang-orang yang mikirnya kamu tuh hebat atau keren, apalagi kalau ngerjainnya tuh semuanya sendiri ya. Ketika kalian marah, ngambek atau apa, ada juga yang ngeliat kamu tuh menarik ya. Biasanya tuh maskulin tuh, kalau ada cewek yang ngambek, gampang ambekan gitu ya, cewek-cewek yang agak sensitif, emosional ya, atau agak-agak suka jutek, marah-marah, itu ada maskulin yang ngerasa tuh ih menarik banget sih, ih gemes banget sih, ih lucu banget sih gitu. Jadi semakin marah malah semakin gemes gitu ya. Makin marah nanti orangnya ya. Yang membuat menarik apa ya, dari fisik ternyata ya, tidak lain tidak bukan, mungkin ini sebagian maskulin ya kali ya, mereka kan ngeliatnya dari visual. Nah, maskulin ini ngeliat fisik kamu tuh mungkin ideal, mungkin ya fisik-fisik yang ya setiap orang kalau ngeliat kamu tuh ya pasti tertarik lah gitu ya, ideal mungkin. Apalagi kalau maskulin yang tipenya tuh lihat dari penampilan, dari fisik, jadi kayak wah gitu, pikirannya tuh udah kemana-mana gitu ya. Ada hasrat ya, ada passion, pengen deket, pengen ada physical attraction, atau mungkin pengen ada sexual attraction ya, jadi kayak pengen deket. Deketnya tuh udah beda lah, pikirannya tuh udah kemana-mana ya. Yang bikin mereka makin tertarik. Tapi ada juga ya, mereka kan ada yang tertarik nih sama kamu, yang tadinya semangat banget nih pengen deketin kamu, tapi lama-lama kayak makin berubah mereka.
Ada yang tadinya semangat banget, terus semangatnya berkurang, terus kayak biasa aja, terus makin lama makin kayak gak semangat gitu buat dapetin kamu, karena mungkin saking kamu cueknya ke mereka gitu, jadi mereka makin lama kayak ngerasa putus asa ya, dan hopeless. Aduh, kayak susah banget deh buat dapetin kamu, susah banget buat menarik perhatian kamu gitu ya. Tapi mereka menganggapnya tuh wajar, karena pasti kamu banyak pilihan, pasti kamu gak gampang juga buat menjatuhkan hati, menjatuhkan pilihan ya. Semakin menarik ketika ada sesuatu di antara kalian, terus kalian sama-sama cuek atau sama-sama diam-diaman. Jadi kayak, kok lo diamin gue sih? Kok lo nggak action apa-apa? Ini kita ada sesuatu loh, ini kita ada yang belum beres, atau ini kita ada yang gantung, tapi kok lo diam aja, kok cuek aja. Nah, itu jadi kayak, ya balik lagi sih, kayak seseorang yang jadi kayak merasa tertantang. Ya, karena ada sesuatu di antara kalian, tapi kok malah jadi cuek-cuekan atau diam-diaman. Nah, itu kan agak aneh sih sebenarnya ya, bukan diberesin gitu ya, bukan diselesain, tapi malah nggak ada ujungnya, malah kayak gantung aja gitu ya. Ada unfinished business mungkin jadinya di antara kalian. Nah, yang membuat dia makin tertarik adalah memang ketika dekat sama kamu itu dia langsung ngerasa ada ikatan di antara kalian. Ada hal-hal dari dalam diri kamu yang kayak dia ngerasa terikat dan sulit buat melepaskan kamu ya. Mungkin ada hal-hal spesial atau apa gitu ya. Atau mungkin kamu punya magnet yang bikin dia kayak susah buat jauh dari kamu. Padahal udah menjauh tapi kok susah gitu ya. Energinya kayak susah buat melepaskannya tuh susah. Ada dari mereka tuh yang perasaannya memang udah sebaper itu, sedalam itu bapernya ya, kan tertarik, terus udah baper, lama-lama tuh bapernya malah makin dalam. Cara kamu bekerja, cara kamu mencari uang ya, itu nggak tahu kenapa ada yang tertarik sih. Bisa dibilang kayak kamu tuh pinter kali ya mencari uang, pinter banget cari uang, atau pinter banget atau hebat banget dalam bekerja kali ya. Jadi itu efeknya tuh ya ke keuangan atau finansial. Jadi dilihatnya adalah kamu seseorang yang memang udah financial stabil gitu ya, stabil dalam finansial. Dan kamu tuh orangnya menyenangkan, kayak banyak orang yang mau deket sama kamu. Bisa dibilang kamu social butterfly lah. Orang-orang tuh gampang deket sama kamu, banyak yang seneng aja gitu deket sama kamu. Jadi kalau dia salah satunya ya dia ngerasa jadi kayak ini apa, very very important person gitu ya di circle-nya kamu. Jadi kayak ngerasa satu circle gitu ya. Gitu. Dan kamu tuh orangnya mau berkorban buat seseorang gitu. Pokoknya dia bisa lihat lah kamu orangnya mau berkorban. Kayak apa ya, kayak sayang gitu sama orang-orang yang deket sama kamu. Perhatian lah gitu maksudnya. Mungkin ada jiwa-jiwa nurturing, keibuan, care, peduli ya. Dan kamu tuh orangnya kayak pantang menyerah. Kamu jatuh sekali, kamu bangun bangkit 3 kali gitu ya. Jatuh 7 kali, kamu bangkit 8 kali. Jadi ibaratnya kamu tipe-tipe yang strong tadi di awal aku bilang. Jadi terjadi sesuatu sama kamu, ya pantang menyerah, nggak putus asa gitu ya. Terjadi apa ya istilahnya, terjadi sesuatu ya tetap bangkit, tetap maju. Itu kamu orangnya kayak gitu. Jadi kamu kelihatan seseorang yang mandiri, apa ya, bisa ngerjain apa-apa sendiri, kayak nggak butuh seseorang, terus independen juga, pokoknya bisa apa-apa ngerjain sendiri deh. Jadi kayak orang yang tertarik lah ketika kita ya terlalu fokus sama diri sendiri, atau ketika kita happy ya dengan diri sendiri gitu, itu pasti banyak menarik orang-orang, percaya deh. Tapi ketika kamu kelihatan galau terus, posting-posting yang galau, pasti nggak ada orang yang tertarik sama kamu, percaya deh ya. Tadi aku bilang apa ya, ketika kamu cuek ya bukan sih, aduh aku lupa lagi. Sorry guys, ini tuh udah jam 10 malam, jadi kayak apa ya, ada rasa excited ngonten, tapi ada rasa agak sedikit-sedikit
badannya mau istirahat gitu ya, jadi kayak agak-agak lupa ya. Agak-agak ngantuk gitu ya. Iya, tadi aku bilang apa ya, yang cuek ya, kamu ada sisi cuek, ada fokus ke diri sendiri, jadi orang kayak makin tertarik. Ini orang cuek banget ya, fokus ke diri sendiri ya, kok nggak peduli sama gue gitu ya. Bentar-bentar, aku ulang deh, tadi aku ngomong apa sih, aku cek dulu videonya ya. Oke, udah aku cek, ternyata ya memang itu yang aku mau bahas sebelumnya. Oke, clear. Kita move ke next card ya. Nah, kamu itu kadang suka, aku nggak tahu ini sisi manipulatif atau apa ya, jadi kamu suka berbeda-beda loh dilihatnya sama mereka. Jadi kayak misalnya hari ini ya kamu menampilkan kamu yang kayak tertarik sama dia, besoknya kamu menampilkan kamu yang cuek, kayak nggak suka sama dia, cuek gitu ya, kayak nggak butuh atau nggak tertarik. Besoknya lagi kamu kayak tampilin kamu yang excited banget gitu pas lagi ngobrol. Jadi dilihatnya tuh kamu kayak, kok berubah-ubah ya nih orang ya gitu, kayak bunglon ya. Kenapa tuh? Apa karena kamu yang belum yakin sama orang itu, atau memang kamunya ya lagi nggak mood aja, jadi moodnya tuh beda-beda, jadi kamu menampilkan diri kamu tuh sesuai mood pada hari itu kali ya. Iya, jadi orang nih ngeliatnya kayak kamu tuh kok beda-beda ya, kadang kayak gini, kadang kayak gini gitu ya. Karena mereka tertarik sama kamu, itu bikin mereka pengen ketemu sama kamu, ketemu langsung, face to face, atau ngobrol langsung. Intinya pengen ketemu lah, pengen meet up aja kamu ketemu, atau ke cafe, atau minum kopi, atau minum ke bar atau apa, pokoknya ada rasa lah, jadi pengen ketemu, intinya gitu ya. Ada sih dari kalian ya yang kayak pernah tersakiti atau disakiti atau terluka. Jadi ada orang-orang yang jiwanya tuh kayak pahlawan, superior gitu ya. Jadi mereka kayak ngerasa ini, kalau karena kamu pernah terluka, jadi mereka ngerasa kayaknya mereka bisa deh membahagiakan kamu gitu ya. Mereka bisa mungkin bantu kamu healing atau bikin kamu move on gitu ya. Ya karena kamu ini dilihat mereka tuh kayak penting dan berharga mungkin. Jadi mereka kayak kasihan kali ya, kasihan atau apa ya, karena kamu pernah tersakiti atau terluka. Jadi mereka kayak gak tega aja gitu untuk menyakiti kamu. Ya semoga ya jangan ada yang menyakiti ya. Apa lagi nih, mereka tahu deh kayaknya kamu tuh pernah ada masalah atau pernah ada satu momen kayak apa ya, mungkin nih misalnya kamu ada di momen kayak orang-orang ya, misalnya teman-teman kerja kamu gitu cari masalah sama kamu, semua orang kayak bikin kamu kesel, terus kamu kayak jadi punya masalah banyak gitu ya. Dilihat sama dia, kamu tuh seseorang yang bisa menyelesaikan masalah ketika semua orang kasih kamu masalah, atau ketika kamu lagi banyak masalah, yaitu kamu bisa nyelesain masalah kamu sendiri gitu. Ya balik lagi, kamu seseorang yang strong, independen, dan bisa menyelesaikan apa-apa tuh sendiri. Jadi kamu seseorang yang kuat memang ya. Nggak istilahnya mentalnya tuh bukan mental yang kaleng-kaleng lah ya. Mentalnya tuh udah kayak teruji gitu, udah strong banget ya. Kena masalah apa, disalahin sama orang, atau pernah terluka, pernah disakiti, jadi itu mentalnya mental yang strong ya. Ada juga yang penasaran sih, saking mungkin mereka ngerasa kamu mixed signal ya, mereka nggak bisa menebak ya kamu tuh kayak gimana, jadi mereka penasaran kamu suka nggak sih gitu, kok kayak marah, kok besoknya kayak merespon, tapi besoknya kok kayak cuek, nggak dibaca chatnya atau apa. Nah itu yang bikin mereka jadi bingung, ada rasa penasaran dan makin tertarik sama kamu ya. Dan kamu tuh orang-orang yang kayak ini ya, agak-agak cuek gitu ya, kayak nggak butuh seseorang, dan kamu tuh kayak punya pride. Ada sih yang lihatnya kayak kamu punya karisma ya,
Karisma ya apa ya, mungkin karena kamu udah mapan, financial stabil, atau ahli dalam bidang yang kamu kerjakan saat ini, karirnya bagus. Pokoknya ada hal-hal yang bikin kamu tuh kelihatan kayak punya pride gitu ya. Jadi mungkin seseorang yang memang punya value ya. Value dirinya tuh bagus mungkin ya. Kayak gitu. Oke, itu aja gengs. Tadi aku cek ternyata udah jam 10:30 malam. Besok aja mungkin aku uploadnya ya. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, karena udah cukup malam, jadi biar cepat aja, aku bakalan kasih yes or no questions. Nanti kalian siapin pertanyaannya apa, terserah, bebas, mau tentang general, love, career, finansial, family, anything. Siapin pertanyaannya apa, nanti aku bakalan jawab. Jawabannya itu yes or no ya. Oke, siapin pertanyaannya apa, bisa di pause dulu kalau butuh waktu buat mikirin pertanyaannya apa ya. Mau yang simple, mau yang heavy questions, terserah. Oke, aku ikutan milih nggak ya? Aku pilih pertanyaannya apa ya? Aku ikut mikir deh, tapi pertanyaannya apa ya? Oke, let me think. Udah? Oke, ini dia yang aku pilih. Jawabannya adalah yes. Yeay! Semoga ini sesuatu yang bikin kalian happy ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Maaf kalau ada kesalahan aku ngomong, kalau ada kurang-kurangnya, kalau ngerasa kayak agak-agak ada noise atau gangguan gitu ya pas aku lagi reading ini gitu ya, atau kalian ngerasa ada aneh-aneh sedikit pas aku lagi reading, maafin aja ya, maafin gitu ya. Oke, thank you guys for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.